wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmatus salihat, wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini Allah selalu dan senantiasa istiqamahkan sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita hari ini melanjutkan daripada kajian kita kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang ke-23 tentang fitnatul ahl, fitnah keluarga dan harta serta kimatnya atau kifarahnya. Jadi kalau dalam hadis ni fitnah itu bagi kita ada tiga. Ada keluarga, ada harta. Di keluarga maksudnya fitnah pada keluarga, ada harta, ada anak dan ada tetangga. Tiga fitnah. Ini yang akan kita baca hadis ini insya-Allah. Hadis qala fitnatun an Huzaifah ibn al-Yaman. Hadis ini riwayat dari Huzaifah bin Yaman. Hadis ini sahih dalam sahih Imam Al-Bukhari. Jadi hadis-hadis dalam kitab Bahjatun Nufus ini hadisnya semuanya sahih yang ada di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Huzaifah ibn al-Yaman. Ni Huzaifah ibn al-Yaman ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang muda, cerdas dan orangnya menyimpan rahasia. Jadi kata baginda Nabi, ada tiga kelebihan dari Huzaifah ini. Huzaifah ni nama orang, dia laki-laki bukan perempuannya. Kalau kita biasanya pakai fah itu kan pedusi kan. Biasanya di kita Musdalifah kan pedusi kan. Siapa lagi yang pakai fah itulah? Musdalifah, Sarifah. Kan pakai laki-laki tu. Perempuan dia. Tapi ada namanya Huzaifah. Huzaifah ni sahabat Nabi Al-Yamani. Dia ini anak daripada Yaman. Nama ayahnya Yaman tapi aslinya penduduk kota Mekah. Huzaifah ibn al-Yaman sahabat Nabi, tiga keutamaannya. Dia pertama cerdas, orangnya cerdas. Yang kedua bukan cerdas saja tapi tanggap dia. Jadi setiap urusan itu cepat selesai. Maka Nabi sayang ke Huzaifah bin Yaman. Nabi mengatakan lakukan ini kata Rasulullah, langsung dia lakukan. Dan itu cocok apa di pemikiran Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Kadang ada sahabat ni kadang lambat dia menangkapnya. Lain cakap awak berkau lain pula yang di kerajaan dia. Akhirnya menyudahi kerajuinya keraju awak jadinya. Ada kadang anak buah ini. Huzaifah ibn al-Yaman ini apa yang diucapkan Rasulullah langsung ditangkapnya dan langsung itu dikerjakannya. Maka Nabi sayang kepada Huzaifah ibn al-Yaman karena sesuai apa yang Nabi perintahkan dengan apa yang dikerjakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman.
Yang ketiga, Huzaifah ibn al-Yaman ini pandai menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya rahasia, rahasia itu yang menyimpannya cuman Huzaifah ibn al-Yaman. Sampai hari ini, sampai Huzaifah meninggal dunia, tak terbuka sedikit pun rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapapun tak terbuka, walaupun kepada istrinya tak terbuka. Biasanya orang kita ke orang lain bisa dia simpan, tapi tiba ke bini tak bisa dah. Ada isteri bertanya, abang lah pandai abang berrahasia-rahasia abang, kata isteri pula. Akhirnya terbuka cerita. Huzaifah bin Yaman, Nabi mengatakan ke Huzaifah bin Yaman, hati-hati. Nabi membocorkan ke Huzaifah bin Yaman daftar nama orang-orang munafik Madinah. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Engkau simpan ya, ya Rasulullah. Tak terbuka sedikit pun. Sehingga Umar bin Khattab curiga dia. Apa kecurigaan Umar bin Khattab? Jangan-jangan di antara sekian nama yang dibisikkan Rasulullah ke Huzaifah bin Yaman, ada nama Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar langsung didekati oleh Umar Huzaifah bin Yaman. Huzaifah, tolong engkau sebutkan kepada aku satu saja. Tidak, aku tidak bertanya tentang orang, kata Umar ibn al-Khattab. Aku bertanya tentang diriku. Di antara sekian banyak orang yang disebut Rasulullah yang dirahasiakan kepadamu munafik, apakah termasuk aku, kata Umar ibn al-Khattab. Padahal Umar macam tu loyal Umar kepada Rasulullah, seperti itu loyal Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih saja Umar merasakan suatu kesalahan. Adakah nama aku di sana ya Huzaifah? Kata Umar ibn al-Khattab kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah, bagaimana mungkin seorang sahabat Amirul Mukminin, seorang sahabat khalifahnya Rasulullah itu termasuk dalam golongan orang munafik? Itu saja jawabannya. Kemudian hati Umar ibn al-Khattab tenang. Jadi Umar ibn al-Khattab punya satu keyakinan. Apa? Setiap ada orang yang meninggal di Madinah, ini setelah Rasulullah meninggal ini, setelah Nabi meninggal dunia, kalau ada orang yang meninggal dunia di Madinah, Umar tidak akan ikut mensolatkan jenazah itu kalau di jenazah itu tidak nampak hadir Huzaifah bin Yaman. Begitu dia. Jadi ditanya dulu oleh Umar, Huzaifah solat nak nanti? Huzaifah hadir nak di jenazahnya? Kalau hadir Huzaifah, barulah Umar ibn al-Khattab hadir. Kalau Huzaifah tak hadir, maka Umar pun tak hadir. Berarti tanda orang tu orang munafik. Tu dia pandai Huzaifah ni. Tak terbocor sedikit pun, ke Umar pun tak bocor. Tolonglah, kata Umar, sampaikanlah kepadaku, Rasulullah kan tak ada lagi. Ndak Umar. Ndak itu, kata Umar ibn al-Khattab. Di antara kabinet-kabinetku, kata Umar ibn al-Khattab, adakah yang munafik? Kata Huzaifah bin Yaman, ada Umar. Ada satu yang engkau tunjuk itu seorang munafik. Siapa dia? Kata Umar ingin lebih tahu. Maaf Umar, aku tidak ingin memberitahunya karena aku memegang prinsip dengan Rasulullah, memegang janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Galau Umar. Galau. Siapalah hurahnya, kata Umar ibn al-Khattab. Awalnya ditunjuknya khalifah. Khalifah menunjuk gubernur-gubernur. Ditunjuk sepulan ke Mesir, ditunjuk sepulan ke Yaman, tunjuk sepulan ke Syria, tunjuk sepulan ke beberapa daerah yang ada di Jazirah Arab ketiga itu. Ternyata salah satunya ada munafik. Umar kurang enak. Apalah, siapalah orangnya? Kata Umar ibn al-Khattab. Sampai meninggal dunia, tak terbuka sedikit pun siapa orang-orang yang dirahasiakan Rasulullah kepada Huzaifah bin Yaman. Macam tu kalau kita memegang rahasia. Jadi Umar kalau tak nampak di jenazah itu, di sidang takziah itu hadir Huzaifah bin Yaman, Umar tak mau ikut salat karena dia termasuk daftar orang munafik. Apakah sama munafik di zaman Nabi dengan munafik kita hari ini? Di zaman Nabi tak mau salat Umar ibn al-Khattab. Kalau di zaman kita tak pula kita salatkan, siapa yang salatkan dia lagi? Munafik di zaman Nabi memang orang munafik daripada akidah. Di depan Nabi yo cakapnya, tiba di belakang Nabi indak pula katanya dah. Siapa di antaranya? Ubay bin Salul. Abdullah Ubay bin Salul munafik itu. Bahaya Nabi mengatakan munafik. Jadi awalnya Nabi ikut mensalati jenazah munafik ini.
Kemudian setelah itu turun ayat, tak boleh, Nabi dilarang untuk mensolati jenazah orang munafik ini. Maka itulah ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di bawah kerak api neraka. Jadi hati-hati dengan munafik. Munafik di zaman Nabi dengan munafik hari ini beda. Kita munafik di kita hari ini tidak ada lagi munafik yang menafikan Islam. Maksud munafik di sini, siangnya Islam, malam lah bergabung pula orang kafir Quraisy. Itu maksud munafik itu. Siang di mata-matainya Rasulullah, kemudian malam dia bergabung pula dengan orang kafir Quraisy. Itu dia. Kalau munafik kita hari ini yang ada ya, munafik yang satunya partainya iko, nancik partainya iko. Orang yang partai iko menuduh ke munafik, yang iko menuduh iko pula munafik. Sekarang ni saling tuduh menuduh kita yang munafik. Hanya hati-hati, saya nutuh munafik tu kata dia. Jadi kalau matinya apakah kita tak ikut mensolatkan pula? Ikut, karena Huzaifah di kita tak ada. Huzaifah bin Yaman di kita tak ada lagi. Maka oleh karena itu, selagi dia tidak murtad dalam pandangan zahir, maka dia mesti harus untuk kita ikut solatkan. Begitu dalam pandangan kita ahli sunnah wal jamaah. Selagi tidak nampak jelas kemurtadannya, tak nampak jelas murtadnya dah, maka kita tetap wajib untuk mensolati jenazahnya. Walaupun dia tak solat, tak nampak datang ke masjid, tak pernah nampak oleh kita dia duduk di dalam masjid, tak pernah datang dia ke masjid, tapi dia muslim. Bukti muslim, anaknya ke masjid, istrinya ke masjid, mati na napak cako, tetap kita dianjurkan untuk mensolatinya. Jangan sabit pula oleh semayang aja tidak apa tu dah munafik tu tak usah kita solatkan. Nah, dia ini termasuk orang ahli millah namanya. Ahli millah itu bagian daripada orang-orang yang dahulunya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Pokoknya selagi tidak nampak melakukan kesyirikan yang jahar, tapi kalau dah datang pula dia ke batang kayu, disembah-sembah batang kayu tadi, atau datang dia ke batu, disembah-sembah batu tu, nampak oleh kita mati dia, itu baru tidak wajib kita untuk mensolatkannya, karena dia sudah melakukan maksiat sampai ke tahap murtad. Begitu dalam pandangan fikih. Jadi Huzaifah ni memang dari kecil sudah Islam. Sebelum dia berjumpa dengan Rasulullah, dia sudah Islam juga, karena ayah dan ibunya lebih dahulu masuk Islam, sehingga diajaklah anaknya untuk masuk Islam, diajaklah anaknya untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibn al-Yaman ikut perang dengan Rasulullah, kecuali perang Badar yang tidak dia ikuti. Dan dia ikut dengan ayahnya perang. Ketika perang Uhud, dia ikut dengan ayahnya berdua. Dari rumah dia itu dia berangkat dengan ayahnya berdua, ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud ni berkecamuk, perang Uhud, tengoklah kita di Jabal Uhud, di medan Uhud sana di Madinah. Ketika perang Uhud ini terjadi, maka terbunuhlah ayahnya Huzaifah ini. Terbunuh ayah, rupanya yang membunuh ayah juga orang muslim, bukan orang kafir. Jadi ini cerita menarik ini. Jadi ketika Huzaifah, nampak Huzaifah ayahnya dihajar oleh kaum muslimin, hei huwa abi, tak terdengar. Perang itu kan ribut, perang itu ribut. Hei huwa abi, hei itu ayahku, kata Huzaifah. Hei itu ayahku. Ayahnya dibunuh oleh orang muslim. Tak tahu, orang muslim tak kenal dengan ayahnya Al-Yamani. Maka itulah tujuannya, salah satu, bahwa kita dianjurkan terlebih dahulu untuk ta'aruf, dianjurkan dulu untuk saling kenal mengenal. Itu tujuannya, supaya jangan mereka kawan dianggap lawan. Macam Huzaifah bin Al-Yaman jadinya, huwal abi, itu ayahku, jangan kalian bunuh, itu ayahku. Tak terdengar oleh sahabat yang sedang membunuh ayahnya. Akhirnya ayahnya dibunuh di depan matanya Huzaifah ibn al-Yaman. Kemudian mengadulah Huzaifah bin Yaman, bagaimana ya Rasulullah dengan ayahku yang telah terbunuh, yang membunuhnya sipulan. Akhirnya diselesaikanlah secara Islam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbunuh oleh orang Islam, apakah itu musuh, apakah itu kafir juga? Enggak, dia tetap dihitung sebagai mati syahid. Itu namanya khata'u ghaira amdin.
amdan khata'u ghairi amdin, bahwa itu tersalah yang tak sengaja, sengaja yang tak tersalah. Begitu dia tu khata'u ghairi amdin. Jadi hayah daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi Huzaifah ibn al-Yaman tidur di rumah Rasulullah jam 2 malam, ya kira-kira jam 2 malam lah, karena malam luar biasa, dekat ke waktu subuh dia sampai ke tempat orang kafir tadi, tempat kumpulan si kafir. Dibangunkan Rasulullah Huzaifah bin Yaman. Huzaifah, ya Rasulullah, pergilah engkau ke tempat si fulan sana, tempat orang-orang kafir sedang mengatur strategi perang. Mereka sedang di sana sekarang. Pergilah engkau ke sana, coba engkau dengar apa kalimat yang keluar dari amir mereka. Amir ni dari pimpinan perang mereka. Ketika itu yang memimpin perang adalah Safwan. Jadi Safyan. Jadi coba engkau dengar apa kalimat yang keluar dari mulut Safyan. Jadi datanglah Huzaifah bin Yaman dalam keadaan dingin, ketakutan, sendiri saja. Sendiri, takut. Nampak Huzaifah, kata Huzaifah, nampak oleh Rasulullah aku agak ketakutan dan badanku mulai mendingin, dan memang musim dingin ketika itu. Langsung Nabi berdoa. Kata Nabi, ya Allah, jagalah Huzaifah ini dari samping kiri dan kanan, dari atas dan bawah, dari depan dan belakang. Kata Huzaifah bin Yaman, semenjak Nabi mendoakan aku tidak ada rasa takut sedikit pun, dan aku berangkat ke tempat musuh itu, kata Huzaifah ibn Yaman. Berangkatlah Huzaifah bin Yaman ke tempat musuh. Ketika berangkat ke tempat musuh, Huzaifah bin Yaman sempat masuk bergabung dengan musuh hampir waktu nak subuh. Kemudian berdirilah Amir. Amir ni pimpinan perang musuh, Safyan ketika itu. Apa kata Safyan? Siapa di antara kita hari ini, tolong simak, dengar-dengar, simak baik-baik, dengar, jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Itu kata dia. Ada rahasia yang dia sampaikan. Dan pastikan lagi orang-orang di dekat kalian tidak ada orang lain, dalam arti kata penyusup. Cepat tolong pastikan. Huzaifah ni karena cerdik, dipegang tangan dua orang kiri dan kanannya cepat, dipegang oleh Huzaifah. Ditanya, man anta? Huzaifah dulu yang bertanya, engkau siapa? Saya fulan bin fulan. Oh, engkau siapa? Saya fulan ibnul fulan. Lah inyo nak ini ditanya orang. Itu cerdas Huzaifah itu. Jadi kalau ada pulau model itu capek apa bertanya sebelum orang bertanya kawak. Gitu. Jadi itu taktik juga itu. Jadi itu cepat dipegang. Ini subuh nih, tak nampak. Karena orang ramai. Ini musuh nih akan menyerang Madinah nih, akan masuk ke Madinah nih. Jadi kata amirnya, kata panglimanya, pastikan orang di samping kiri kanan kalian tidak ada orang lain. Pastikan itu. Cepatlah Huzaifah bin Yaman megang tangan. Man anta? Ana fulan ibnul fulan. Tayyib. Okey, baik. Man anta? Ana fulan ibnul fulan. Tayyib. Orang berdua kau taklah bertanya dah man anta tadi tu dah. Kalau seandainya ditanya mengkacau juga tu. Itulah dia kecerdasan Huzaifah bin Yaman. Jadi dapatlah bahawa kata panglimanya, kita menjelang matahari terbit sudah mulai bergerak ke arah Bani Quraizah kalau tak salah. Kita dari sana nanti akan menyerang. Setelah itu Huzaifah bin Yaman meninggalkan, langsung pergi ke Rasulullah untuk memberikan kabar bahawa mereka akan menyerang dari Bani Quraizah, dan mereka ini sudah berpisah dari Bani Quraizah mestinya ini, dan mereka akan menyerang dari sana ke arah Madinah. Begitu caranya. Kita siapa yang bisa di antara kita tu? Pertama bisa, dan kedua siapa berani di antara awak masuk ke rumah musuh? Itu kalau ketahuan habis tu. Siapa yang berani kita masuk ke barisan musuh? Tak ada di kita yang sanggup itu masuk ke barisan musuh seperti itu. Huzaifah ibn al-Yaman lah yang berani masuk ke musuh itu. Huzaifah ibn al-Yaman meninggal, kemudian dilanjutkan perjuangannya itu oleh para sahabat. Meninggal Huzaifah ibn al-Yaman sebelumnya sedang sakit. Kemudian bangun dia di subuh hari. Kata Huzaifah, apakah lama lagi matahari terbit? Kata Huzaifah ibn al-Yaman. Kemudian tidak lama menjelang matahari terbit, kemudian Huzaifah ibn al-Yaman pun meninggal dunia. Jadi kadang ada orang-orang yang memangnya nantinya malaikat maut itu datang.
dinanti ya. Jadi ini ada juga salah satu jemaah kita di Bangkinang kemarin, itu dinanti maksudnya dah jam 9 belum lagi, bangun dia jam 11. Alun jual dia lama datang malaikat gua kata dia. Alun dah datang lama nah. Bangun jam 1 macam lah jam 1, lah jam berapa hari kata dia ke anaknya? Jam 1. Lama lagi malaikat ni, apalah ke mana lah malaikat ni lama kali. Bangun jam 3. Alun jual dah. Dari tadi menunggu-nunggu malaikat kau ndak je datang lah kata dia. Jam 5 bangun lagi orang subuh. Salat subuh dia. Lama malaikat ni datang. Jam 6 lalu dia. Meninggal dunia langsung. Mudah itu memang kandaan malaikat maut tu dari siapa lah apa-apa antalok. Itu baru meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi bangun jam 9 lama lagi malaikat ni datang katanya. Bangun lagi jam 11 macam tu juga. Jam 1 bangun lagi macam tu juga. Jam 4 macam jam 5 solat subuh dia. Setelah solat subuh itulah ditunggu malaikat. Ini memang luar biasa ini. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menempuh atau yang menemui yang namanya ajal. Memang dia ni orang baik, ahli zikir, solat jemaah tak pernah tinggal, selalu memakai peci kemana pergi, peci bajunya gamis terus. Saya tak pernah menengok beliau makai celana dengan baju-baju yang lain, jarang. Bajunya baju gamis saja, kemana-mana baju gamis, murah senyum, sering menolong orang gitu. Rasamu mungkinlah berjanjinya dari sore itu dengan malaikat maut mungkin. InsyaAllah kata malaikat maut, saya akan datang menjumpai awak ya kata malaikat maut. Ayolah, itu yang makanya jam 9 alun je dah. Lama juga jam 11 belum juga lagi. Itu dia. Baru 1 bulan yang lalu wafat di Bangkinang. Elok wafatnya, dalam keadaan elok. Ya sempatlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya semenjak berteman dengan beliau tak pernah nampak dia pakai pakaian selain daripada pakaian gamis, tak nampak. Kalau kita kan nampak kan, kadang kini gamis, besok pakai baju batik pula lah. Pakai baju batik, kadang pakai baju taluk belanga pula, gitu dia. Apalagi ustaz gini lah pakai sorban pula, besok lah lain pula gaya lagi. Pakai peci Islam Nusantara pula kita lagi, peci hitam. Jadi dikombinasikan, jangan orang kira ustaz tu Islam Nusantara. Enggak, saya Arab juga. Ini pakai sorban saya. Pakai baju kayak pakaian para habaib juga kita. Ya sekali-sekali bolehlah. Itu kan pakaian sunnah. Ini pakaian sunnah. Sorban pakaian sunnah. Sorban pakaian sunnah. Dalam hadis banyak meriwayatkan tentang sorban. Salat memakai imamah ni lipat gandanya puluhan kali lipat dibandingkan dengan salat tanpa pakai imamah. Pakai jubah ni, jubah pakaian yang di luar ni jubah. Pakaian Nabi ada gamis, ini gamis pakaian di dalam. Nabi pakai kain sarung. Nabi pakai ridak selendang. Itu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakaian ini kita pakai, selama ni pula lah malaikat mencatat kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Jadi jangan kira ini bid'ah semua pakaian ustaz ini kata dia. Bukan. Ada orang mengatakan, mana Nabi ada pakai sorban? Tengok ke Turki sorban Rasulullah. Dan sorban ini ada ijazahnya ini. Ada ijazah sanadnya, musalsal bil imamah namanya. Saya dipakaikan ke kepala saya oleh guru saya. Guru saya di Makkah ketika itu di rumah beliau, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Beliau pakaikan ke kepala saya sorban pas seperti ini, persis gaya lipatannya. Beliau dipakaikan pula oleh gurunya namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini dipakaikan pula oleh gurunya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi, sampai kepada sahabat Abi Musa Asy'ari, sampai kepada Rasulullah. Jadi Nabi pakaikan sorban itu ke kepala sahabat, dan begitulah menurut sanad-sanadnya sampai hari ini. Mana Irfan Batubara, mana dia? Pulang kampung. Jadi begitu sunnahnya. Ada mengatakan, no ada sunnahnya itu kata dia. Mana ada sunnah yang memakai sorban? Tengok dalam riwayat hadis. Nabi SAW pakaian Nabi diantaranya adalah pakai sorban. Begitu dia. Harus macam punya ustaz tu ustaz. Tidak ada yang kayak Habib Umar pula. Tengok video Habib Umar
memakai sorban. Setidaknya kita menampakkan kepada orang Islam bahwa kita punya pakaian ciri khas pakaiannya Rasulullah. Seperti inilah pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Bukan harus dipanggil syekh, enggak. Nanti siapa sorban? Ni tuan syekh ni, tuan syekh. Syekh dari mana? Syekh dari Al-Baringini. Syekh Al-Baringin namanya. Untung lagi beringin, untung tak barangin ni orang tu. Jadi ini Huzaifah ibn al-Yaman namanya. Jadi jangan kaget pula, kadang saya pakai ini, kadang pakai kain sarung. Itu biasa. Dan dari dulu lagi Ustaz Somad menyuruh saya pakai pakaian kayak gini, cuma agak lama sedikit untuk memakainya. Pakai pula sorban dulu. Pakai pula nanti gamis, pakai gamis, pakai pula sorban, kurang rapi, ulang balik. Ini sorban ni ada caranya ini. Cara dari ya seperti apa guru mengijazahkan kepada kita, seperti itu pula lah cara kita pakai. Orang-orang Sudan itu masyhur dengan sorbannya itu. Orang-orang Sudan itu. Sudan sorban. Datang kita ke Sudan, orang-orang Sudan pakai sorban. Jadi ini bagian daripada pakaiannya para ulama, pakaiannya para aulia. Jadi dulu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Imam Abi Hanifah menasihati, kalau engkau ingin menjadi kalau engkau sudah menjadi orang yang ada ilmu, maka pakailah sorban. Kalaulah pakai iko bapak-bapak ibu-ibu, iko nak mungkin jawab menengok orang padusi berjalan dah. Berjalan orang padusi tu tengok tu, mungkin kira-kira aku terpasang sorban ke? Mungkin dah awak tengok je ni. Memang lain lo gaya jalan amak tu ndak. Amak-amaknya tengok je dah tu. Kalau lah pakai ikut nak mungkin ya dia terpelihara. Jadi libasukum yahfazukum, pakaianmu akan memeliharamu. Itu pasti tu. Makanya saya protes orang yang balik haji, kenapa tak mau pakai peci haji? Bapak-bapak kenapa tak mau pakai peci haji? Kenapa berat rasanya memakai peci haji? Saya protes saya tu. Kalau sebelum jamaah-jamaah ini balik diminta saya tausiah haji, itu pasti saya masukkan itu. Kalau memang kita merasa diri kita telah berangkat ke tanah suci, kita telah mensucikan diri berangkat ke tanah suci, cobalah pakai pakaian suci itu, letakkan di atas kepala kita. Aku adanya pulang berangkat haji, tidak pernah sekalipun nampak pakai peci haji. Ketika tanya, Pak, apa kan berangkat haji Pak? Ya, apa Pak tak ni pakai peci haji? Tidak ada Ustaz, makan kopi haji itu model orang gaik buat dia, kata dia. Padahal memanglah gaik. Ya Pak, kau ikutnya nak tentu diuntuang tu kadang. Tak tentu diuntuang nama itu dah. Memanglah gaik, lepas cucu, lepas uban, macam orang gaik kami dari Ustaz ni lah. Kopi peci haji, libasukum yahfazukum, pakaianmu akan menjagamu. Menjagamu, setidaknya menjaga dari maksiat, menjaga dari, tidak mungkin orang ketika kita berhadapan dengan orang, dengan preman, berpikir preman nak meninju kita, berpikir preman nak memukul wajah kita. Kenapa? Karena kita ada memakai pakaian, ada di sana peci haji. Kayak gini lah, berpikir je orang ni. Makanya berpikir orang untuk mendekati Habib Rizik tu, kena pakai sorban, gagah lagi. Berpikir orang, maka sama-sama orang kini mengkeroyok, berpikir berwibawa. Maka kenapa jamaah haji yang balik haji tak mau pakai peci haji? Kebanyakan daripada ya apa-apa nandak sedar duntuang tu lah. Kebanyakan mode itu tu. Apa tu ada cek lain. Apa tak mau pakai peci haji, Pak? Bapak kan haji. Payah mendapatkan itu, Pak. Antrinya lama, Pak. Bapak dah balik haji, kenapa Pak tak mau pakai peci haji? Ada satu jawab, Ustaz, tak perlu peci haji itu Ustaz, nak perlu disiko kuah kecil. Pandai mulanya Pak lah. Nampak tu di hati ke Ustaz je. Kalau pakai peci haji benar hati kumuh apa gunung kecil. Itulah alasan setan, alasan apa tu? Apa tu lah kawan je setan tu. Sama dengan orang yang malas pakai jilbab. Untuk apa guna pakai jilbab? Kalaupun hati kita busuk katanya. Itu inyo tu lah kawan je setan tu. Dah diliput, dah dirusak otaknya oleh syaitan. Macam juga lah apa tadi, pulang haji nak dia pakai peci sekali ndak dah. Dan ada jemaah haji ni nak beli peci haji di Mekah. Dia pergi berangkat haji tapi tak beli peci haji dia ke Mekah. Tak beli peci haji dia ke Mekah.
Ya, saya tak ada boleh-boleh peci haji itu Ustaz. Apa? Saya takkan pakai peci haji. Yang haji itu kan tidak harus pakai peci, kata dia. Haji itu untuk datang ke sana. Betul. Tapi begitulah pakaian suci, begitulah pakaian yang mulia. Makanya apa-apa yang lah payah haji, pakailah kopiah haji lepak. Yang di Masjid Furqan. Jangan hidup yang bentuk orang gaib. Oh Ustaz, apa ni tak gaib je lah awak lega. Apa ndak je lah. Saya peci haji ndak Ustaz kurang cocok pakai peci hitam. Boleh, tidak apa-apa. Tapi setidaknya yukhdimul maruah tu penting. Wibawa penting, merusak maruah tu jangan sampai ada. Aku kadang pulang berangkat haji, indak pakai kopi haji mode itu pula lek. Bentuk ada tu domino tu tiap malam dah. Betul tu. Ada je nak berani pakai kopi haji tapi nan duduk di lapau tu tetap tak tertinggalkan ini. Tu rusak yukhdimul maruah gitu itu. Mestinya kalau kita berangkat dari haji tadi itu dah okey maruah kita itu. Kalau ditawarkan jadi imam solat dah okey kita. Tapi ternyata kita merusak maruah. Orang merusak maruah itu sudah digolongkan kepada fasik. Kalau dia jadi imam, maka bisa rusak solat kita. Kenapa? Karena imamnya imam fasik. Itulah dia. Maka adalah Pak Golai, alah nak pakai kopiah haji, amaratan pakai sarung pendek lah tu la ilaha illallah. Haji ya. Angku haji je nama tu. Itu makanya haji kalak kalun kecil orang tu. Ke Mekah lah hanya cuma haji je nak alun lah. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Ya, siapa yang tersinggung dia ndak apa dia ancak mana tersinggung, mudah-mudahan besok pakai kopi haji je lah. Qala, jadi Huzaifah ibn al-Yaman ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Nabi, menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Huzaifah bin Yaman? Selalu diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Huzaifah pun mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke hadis Nabi. Fitnatu rajulin fi ahlihi. Fitnahnya seseorang di dalam keluarganya, itu tiga dia. Fitnah seseorang pada keluarga. Jadi kita yang sudah berumah tangga pasti mengalami tiga fitnah ini. Kita yang sudah mengalami perkawinan, kita yang sudah mengalami rumah tangga, pasti ini Nabi mengatakan ada diuji dengan fitnah. Tiga fitnah ya. Mana? Malihi, fitnah di harta. Harta mawa fitnah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu fitnah. Al-Quran mengatakan memang fitnah. Bukti fitnahnya, berapa banyak orang yang berkelahi karena harta, berapa banyak orang membunuh karena harta, berapa banyak silaturahmi terputus karena harta. Itu tanda harta itu fitnah. Harta bukan fitnah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu fitnah. Harta fitnah. Apalagi harta-harta yang kita tidak pandai menjaga, tak pandai membagi, fitnah. Ini anak dengan anak berkelahi karena harta. Baru ayah meninggal dunia, anak sudah berkelahi di antaranya untuk merebutkan harta. Ayah lupa membaginya. Maka oleh karena itu, ini banyak sekali terjadi pada hari ini. Anak tidak dididik dengan iman, anak tidak dihadirkan ke majelis ilmu, yang dahulunya akrab, kemudian berkelahi, putus silaturahmi. Sampai bagai nak dan akui kau dun sanak dan doh celah. Nak dan akui wan dun sanak dan doh. Putus kita hari ini. Oh, macam tu pula dia. Dek, kenapa? Karena harta. Maka apa-apa yang banyak punya harta hari ini, bolehlah kita catat, kita dudukkan anak-anak kita. Anak kita ada berlima, dudukkan anak berlima tu. Catat langsung di depan dia. Kapan perlu pakai notaris. Untuk kebun di sana untuk si fulan, setuju. Kebun di sana untuk si fulan, setuju. Rumah ni untuk si fulan, setuju. Dengan kebun di belakang juga sedikit. Rumah ni untuk si fulan, setuju. Buat. Tapi setelah itu dibuat bawah apa? Selagi papa dan mama masih hidup, maka yang mengambil hasil ini papa dan mama. Setelah papa dan mama meninggal dunia, barulah kalian bagi. Dan buat satu lagi, tak boleh diperjualbelikan, tak boleh dijual harta itu. Oh, itu baru orang tua hebat. Iko tak sempat menulis itu dah. Boleh, baru meninggal anak dah bercakap jadinya. Hadirkan, itu penting itu. Dihadirkan dia. Oh, saya ingin bagi waris, bagi menurut waris. Panggil ustaz, bagi harta kita menurut warisan. Asal jangan dipanggil Abu Nawas, jadilah itu untuk menyelesaikannya.
Jadi kata datang orang berdua, satu anak perempuan, satu isteri. Suami meninggal dunia, datang keduanya ke Abu Nawas. Syekh, Abu Nawas ni macam syekh dia. Syekh Abu Nawas, ya, suami saya meninggal dunia. Kata perempuan ini, ya, kami tinggal berdua saja lagi. Ini anak saya perempuan dan saya sebagai isteri. Suami meninggal. Kami banyak punya harta, Syekh. Harta kami ditinggalkan oleh suami banyak sekali. Jadi macam mana? Kata Abu Nawas, kami ingin membaginya sesuai dengan faraid dan mawaris. Baik, berapa harta ya? Harta segini, segini. Baik, tunggu sebentar. Oh, kata Abu Nawas, dicoret-coret pula kertas oleh Abu Nawas. Dah selesai kertas ni dicoret, dah dapat, kata Abu Nawas. Begini, kalau seperti ini cara pembagiannya, ini dibagi 3, kata Abu Nawas. Sebagian untuk anak, sepertiga untuk istri, sepertiga untuk orang yang membagi, katanya. Nah, membagi siapa? Itu cara di Abu Nawas itu. Pokoknya kalau bapak ibu-ibu ingin membagi harta, jangan ke Abu Nawas, jangan. Bahaya mereka. Masa inyo dapat pula nama apa inyo dapat dun sana indak family indak inyo. Itu gaya Abu Nawas itu. Jadi tuh, harta fitnah. Wa walidihi, anak-anak fitnah, anak-anak fitnah. Fitnah anak-anak gitu, fitnah. Ya bukan berarti anak-anak fitnah kemudian harus kita basmi, harus kita bunuh, itu tak boleh. Fitnah maksudnya ini ketika terjadinya Nabi SAW, Hasan Husain masih kecil. Hasan Husain masih kecil, Nabi nak salat. Nabi akan melakukan salat, nak takbir Nabi. Di depan Nabi, Nabi menoleh ke belakang pas meluruskan saf. Istau tarasu wa'tadilu, saf lurus dan rapat. Nabi menengok ke belakang. Pas Nabi menengok ke belakang itu, nampak oleh Nabi Sayyidina Husain sedang terjatuh. Cucu kesayangan, rusuh Nabi. Husain, kenapa itu Husain? Kenapa cucu aku itu? Kata Rasulullah, khawatir Nabi ada sesuatu ke Husain. Maka Nabi salat, dalam salat ada juga sedikit terlintas Husain ini. Bukan berarti Nabi tak khusyuk salatnya. Salat khusyuk itu bukan berarti kosong aja pemikiran kita di awal akhir. Tidak, ada lintasan seperti itu. Ada dalam riwayat, setelah itu Nabi pun masih teringat lagi. Setelah selesai salat, dalam salat Nabi tak ingat, tapi setelah salat Nabi ingat lagi. Kata Nabi, aku khawatir terjadi kepada anak cucuku. Dan itulah turun tentang ayat itu. Dan Nabi mengatakan bahwa anak-anak itu adalah fitnah. Jadi fitnah, anak kita fitnah. Jadi fitnah anak kita bukan berarti harus kita jauhi dia, tidak. Tapi fitnah itu sesuatu yang bisa saja mengganggu ibadah kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu musuh dalam ibadah adalah manusia, termasuklah anak kita. Kadang kita sedang nak salat, tiba anak main. Kadang kita baru angkat takbir, baru hanyalah magin remote-nya ke kita untuk ditukar channel TV-nya. Apakah harus marah kita? Tidak. Apakah harus sibuk kita? Tidak. Jadi anak fitnah. Maka saking fitnahnya anak ini, banyak orang tua nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah disebabkan karena anaknya. Anak yang tak diajar salat, anak yang tak diajar halal haram, maka sang anak bisa nanti memasukkan ibu bapaknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajarihi yang ketiga, dan fitnah tetangga. Tetangga fitnah bagi kita. Fitnah. Macam mana fitnah tetangga? Ya ketika kita ribut, dia pun nanti menyampaikan ke orang lain. Atau ketika kita nak berbuat baik dengan dia, ternyata pandangannya buruk kepada kita. Maka tetangga itu bagian daripada fitnah. Anak, harta, fitnah. Anak, fitnah. Tetangga, fitnah. Tapi ketiga-tiga fitnah ini bisa berubah menjadi rahmat. Harta bisa menjadi rahmat kalau kita jalankan kepada jalan yang baik, kalau kita sedekahkan dia, kalau kita wakafkan dia. Yang fitnah menjadi rahmat. Anak-anak kalau kita didik menjadi anak yang saleh, kita didik anak menjadi anak yang berbakti, kita didik anak untuk takut kepada Allah, anak menjadi rahmat. Kemudian begitu juga tetangga, kita ajak tetangga untuk datang ke masjid, kita ajak tetangga untuk qiyamul lail, kita ajak tetangga untuk mau duduk di majlis ilmu. Yang fitnah itu menjadi rahmat. Tapi Nabi, apa kata Nabi? Tukaffiruha
fitnah tadi itu, dosa-dosa yang ada ditimbulkan dengan yang 3 tadi itu bisa terampuni oleh apa? Oleh solat, kata Rasulullah. Kemudian saum, oleh puasa. Kemudian sedekah, oleh sedekah. Jadi dengan kita salat, Allah ampuni dosa fitnah-fitnah tadi kalau ada. Dengan kita berpuasa, Allah ampuni fitnah-fitnah tadi. Dengan sedekah begitu juga. Wal amru wan nahyu, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada berbuat maksiat, itu termasuk daripada cara jalan mengampuni dosa fitnah tadi. Begitu dia. Jadi bukan berarti harta itu fitnah kemudian kita tak mau mencari harta. Nah, kita dianjurkan mencari harta. Bukan berarti anak-anak fitnah kemudian kita tak mau punya anak. Salah. Bukan seperti itu. Tetangga fitnah kemudian kita tak mau bertetangga dengan orang. Salah. Itu fitnah itu sudah Nabi carikan solusinya. Bisa itu diatur. Allah ampuni dosanya kalau kita melakukannya dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, silahkan. Silakan Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada makmum yang kiblatnya berbeda dengan imamnya, Ustaz, misalnya merasa kurang miring, ini harus dari sedikit gitu, bagaimana pandangan? Bagaimana caranya? Dia mengikuti imam. Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Imam lurui hanya modeko, berarti dusta antara niat dengan kelakuannya. Tak boleh. Menurut dia kiblat dia yang betul, miring sedikit. Menurut dia imam salah. Syarat sah mengikut imam ada 9 di dalam kitab Muraqqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Dari yang 9 syarat sah mengikut imam itu, 1, intayaqqana sihhatul imamih, bahwa dia yakin salat imam itu sah. Kalau dia yakin, kalau dia ragu tentang kiblat imam, berarti dia sudah ragu bahwa imam ni salatnya tidak sah. Kalau dia ragu salat imam tidak sah, kemudian dia merengkan, percuma dia salat berjamaah, tidak sah. Namanya makmuman seorang imam itu 9 syaratnya. 9 syarat sah mengikut imam. Di antaranya dari yang 9 itu bahwa dia yakin akan salat imamnya itu sah. Imam berlurus macam ni, dia mereng, berarti menurut dia yakin ini yang benar, berarti imam ni salah. Jadi kalau begitu ngapa kita ikut imam, pulang aja cak ke rumah kita. Di Furqan ada ujung mau tengok miring-miring tu nampak entah. Ngapa miring-miring, lurus saja lah. Kalau kita ngikut imam lurus saja, ngapa miring-miring pula? Ada yang lain? Silakan. Allah, 9 syaratnya untuk ikut imam tu banyak. Tahu pergerakan imam dan satu hadapan dengan imam, tidak mendahului imam. 9 syaratnya sah mengikuti imam tu. Kalau satu saja kurang dari yang 9, kita dianggap tidak orang yang salat berjamaah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya masalah mengambil air wudhu. Saya sudah lansia, Pak. Umur saya sudah 70 lebih. Alhamdulillah. Masalahnya begini, Pak. Saya mengambil air wudhu karena saya batal. Jadi sesudah selesai saya ambil air wudhu, saya lepas, Pak. Wudhu ya. Ya, saya suka kentut-kentut, Pak. Jadi sudah selesai ambil air wudhu yang pertama saya kentut, saya ambil air wudhu yang kedua. Baru jalan berapa langkah, saya Kentut lagi. Pak. Jadi saya ambil lagi yang ketiga air wudhu. Begitu juga, Pak. Sedangkan komat sudah berkumandang. Jadi saya cepat-cepat begitu mengambil air wudhu. Pertanyaan saya, Pak, karena saya sudah lansia ini, apakah dalam mengambil air wudhu ada dispensasinya bagi lansia atau ada keringanan begitu, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada dispensasinya pasti awak ambil dispensasi tu kan. Awak gini kan banyak ambil dispensasi.
Apakah pertama, apakah itu sering atau sekali-sekali? Kalau itu sering, berarti kita memang sudah dapat penyakit sulusul baul. Orang yang selalu berhadas, tak bisa mempertahankan wuduk. Kalau sering. Tapi kalau itu sekali-sekali, nah itu beda lagi dia. Jadi kalau itu sering kita lakukan, memang itu sudah menjadi penyakit bagi diri kita, maka kita boleh mengambil wuduk setelah waktu masuk. Masuk waktu zuhur umpama ya, orang azan, ambillah wuduk, kemudian salat kita, salat zuhur berjamaah. Jadi berlakunya wuduk itu tuh untuk salat zuhur berjamaah saja. Tapi itu kalau orang yang sudah ada sakitnya. Tapi kalau sekali-sekali saja, memang mesti ngambil wuduk terus. Keluar dia ambil wuduk, keluar dia mengambil wuduk. Kalau sekali-sekali, begitu dia, Bu. Itu dispensasinya yang ada. Jadi apakah ini sering atau tidak ya, tentu kita yang mengetahui. Oh ya, ini sudah terlampau sering Ustaz, berarti sudah menjadi penyakit. Dalam fikih nama penyakit itu sulusul baul namanya. Keluar tiap saat. Baru berjalan selangkah lah keluar pula nya. Batuk kau keluar nya. Bersin kau keluar nya. Galak pun keluar nya tu. Galak. Keluar pula nya tu. Kalau seandainya itu sudah menjadi penyakit, jadi caranya masuk waktu itu dispensasi yang diberikan oleh syariat. Masuk waktu langsung ambil wuduk, walaupun dia keluar tidak apa-apa, langsung kita melakukan salat berjamaah. Kalau itu sudah menjadi penyakit atau terlampau sering, itu dispensasinya. Jadi tak apa-apa dia keluar. Tapi kalau sekali-kali belum menjadi penyakit bagi diri kita, memang setiap keluar ambil wuduk lagi, setiap keluar ambil wuduk lagi. Begitu dia, Bu. Baik, ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini menyangkut apa yang sudah ditanyakan oleh Khairul imam kita. Karena ada kronologisnya, memang beberapa jamaah yang memiringkan arah kiblatnya itu dulu sudah diukur oleh ahli hisab dari Kemenak. Ternyata dari pengukuran itu melenceng 9 derajat menurut mereka, dan sudah ada sertifikatnya dan tandanya juga ada di situ, masih ada. Nah, tetapi pergantinya pengurus, arah kiblat itu digeser lagi dan diluruskan sesuai dengan arah masjid ini. Inilah yang membuat keraguan jamaah, masyarakat, dan bahkan banyak di antara jamaah kita, masyarakat kita yang tidak lagi sholat di sini gara-gara kiblat digeser tersebut. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami minta kepada Ustadz untuk meluruskan mana sebetulnya yang diikutkan, ukuran sesuai dengan kehendak kita, atau yang sudah dikeluarkan sertifikatnya oleh ahli hisab dari Departemen Agama. Dalam fikih selagi tidak melebihi 25 derajat. Jadi ini umpama arah kiblat nih, selagi masih arahnya dari sudut itu umpamanya masih seperti sudut itu, tembak ke sudut sini dia, sini dia, seperti ini saja, ini boleh nih, dari lurus tembak ke sudut tuh masih boleh nih, boleh masih ke sudut, geser lagi ke sini masih boleh nih kayak gini. Kalau sudut macam ini nih, geser ke sini masih boleh dah. Itu dalam fikih itu. Tapi kalau sudah seperti ini baru tak boleh. Nih seperti ini. Jadi sudut tuh ambil ke sini. Kalau sudah ini dah lebih dari 25 nya. 25 pula lagi, 25 lagi, baru cukup 100 dia titiknya balik. Tak bisa. Jadi kalau sudah seperti ini tak bisa, seperti ini tak bisa balik. Jadi jauh batasannya itu masih dibolehkan. Mengapa harus kita? Apalagi kalau 9 sedikit saja. 9 itu berapalah? Paling seperti ini aja dia sedikit. Jadi tidak perlu harus kita ragu gitu. Apalagi kalau kita salat mengikut imam tadi, yakin saja dia kita dengan salat imam dah selesai kita. Tidak harus mesti seperti itu kita. Apalagi tak pula mau salat di masjid. Itulah kacau tu. Itulah kacau tu.
Tambah pula dibisikkan dek setan kan. Jangan mula salat situ lah. Situ kiblat ke utara tu je lah kan. Alah. Ustaz, jadi pernah terungkap dulu. Ini saya sampaikan aja. Bahwa 9 derajat itu sudah ke Sudan kiblat kita tuh katanya. Apa katanya? Sudah ke Sudan. Jadi Sudan ke Sudan. Sejajarnya nak ke Mekah lagi, nak ke Baitullah lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam mazhabnya Imam Syafi'i memang harus dapat ain Ka'bah. Tu Ka'bah, tembaknya memang Ka'bah. Jadi kalau 9 tu dapat juga Ka'bah itu. Kalau 9 tu cobalah kita berdiri dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah kita berdiri merengkan sikit agak 9 pasti dapat ujung Ka'bah itu tu. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Maliki jangankan Ka'bah, dapat saja jebolan itu ke Masjid Haram. Jadi kalau kita salat di hotel, kita salat di hotel, walaupun Ka'bah kadang di situ Ka'bah, tapi kita di sini dapat apa tujuan? Dapat Masjidil Haram saja, kayak gini boleh itu. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi lebih luas lagi dia jabaran kiblat itu, lebih daripada itu. Jadi pokoknya tujuannya saja sudah mengarah ke arah Masjidil Haram, mana saja yang dapat Masjidil Haram boleh. Memang Syafi'i harus Ka'bah betul. Tapi kalau 9 itu masih Ka'bah itu. Gini 9 itu sikit aja, masih Ka'bah nih. Masih Ka'bah nih. Jadi oleh karena itu tidak harus mesti kita untuk ragu, apalagi tidak pula melakukan salat di masjid itu, itulah ya. Siapa pula yang bisa memastikan kecuali orang yang sudah betul berada di Masjidil Haram itu dia. Awak di Masjidil Haram tu baru nampak Ka'bah dah, tu baru pasti salat gitu itu. Untuk sekarang ni husnuzan tu harus penting. Husnuzan itu berbaik sangka. Oh, menurut alat ni alat. Kena alat, makai alat kita. Udah berbaik sangka. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan Ka'bah tembaknya kalau dalam ayat itu. Pokoknya arahnya ke Masjidil Haram, dapatlah itu. Seluas tu Masjidil Haram. Berapa luas Masjidil Haram? Berapa hektar luas Masjidil Haram? Dapat. Jadi tak perlu naklah salat di situ lagi. Kalau memang ada pula yang tak salat di sini tu memanglah apalah kacau. Baik, terakhir apa tu tadi doktor kita tu. Ini terjadi di masyarakat di baru ini. Seorang ibu meninggal dunia, tapi bapak masih hidup. Ibu banyak meninggalkan harta-harta. Contoh, banyak ada yang cincin, uang, talo, baju-baju, sarung banyak yang panjang. Maka saat anaknya membagikan pakaian yang tinggal ibu tadi kepada orang lain. Sedangkan bapak masih hidup. Pertanyaan saya, pembagian yang kita anaknya apakah minta izin kepada suaminya atau kepada bapaknya lebih dulu atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Baik, bagus. Jadi amak tadi hidup suami istri hidup, anak ada. Istri ni banyak punya harta ketika hidup. Cok membeli kain sarung, cok membeli kain panjang, cok membeli cincin, cok membeli kaluang dapat piti dari laki balian, juga kaluang dapat piti laki balian, juga kameh. Rupanya mati. Meninggal dunia lah sang istri tadi, tinggal suami lagi. Rupanya barang-barang tadi lah sudah di bagian dari anak. Anak di bagian dari anak kesimpulan, bagian dari anak kesimpulan, bagian dari anak kesimpulan. Pertanyaannya, harus mestikah sang anak minta izin kepada sang ayah atau tidak? Ya, kalau dalam pandangan kita, dalam pandangan agama, mesti. Anak mesti minta izin kepada sang ayah untuk mentasarrufkan. Kalau dalam bahasa fikihnya tasarruf, untuk memakaikan, untuk memanfaatkan harta itu. Diizinkan ayah atau tidak. Janjan ayah berko lah tabayang bulu danya ikut untuk si anu petang dan stadion ko celo. Rupanya anak tadi lah dia gen bulu kepada orang danya. Maka mesti harus minta izin kepada sang ayah. Ya, membelinya itu mungkin dahulu juga dengan harta sang ayah. Jadi mesti harus minta izin, tidak boleh anak semena-mena dengan harta ibunya kalau ayahnya masih ada. Begitu dia. Ya, khawatirnya kalau lanjut kicuh pula ayah beko tari denya, itu yang payah. Memang ini Ustaz, kadang menjadi pertengkaran batin dalam masyarakat. Iya. Saya tahu itu kenapa menamai bersami gitu. Kalau kenapa pasti kan ini mau juga. Iya, padahal kita ayah dia. Ayah dia wajiblah dia untuk memberitahu kepada kita, tak boleh untuk tidak memberitahu. Baik, itulah kajian kita.
Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kita hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.